Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Kembali saya mengajak saudara, mari kita bersatu teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya Roh Kudus menuntun dan menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini menjadi orang yang setia. Nats Alkitab terdapat di dalam Amsal 20 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini firman Tuhan berbicara tentang kesetiaan. Kata setia memiliki arti berpegang teguh pada suatu janji atau pendirian. Seseorang bisa dikatakan setia jika ia tetap berpegang teguh pada janji, patuh, dan taat. Pernikahan bisa tetap langgeng dan utuh sampai hari ini karena ada pasangan yang tetap berpegang teguh pada komitmen, kepada janji pernikahan. Gereja bisa ada sampai sekarang karena ada orang-orang yang setia berdoa, setia melayani, dan setia untuk bersama-sama bertumbuh. Orang-orang percaya bisa tetap beriman kepada Tuhan Yesus sampai hari ini karena kita tahu bahwa ada janji Tuhan bagi setiap orang yang percaya dan yang setia. Terlebih karena Dia telah menyelamatkan manusia dari dosa dan menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Tentu kita masih ingat kisah Ayub yang tetap setia. Meski ia mengalami penderitaan yang luar biasa, tetapi ia masih tetap berkata, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Dan juga dalam kisah Yusuf, saudara, meski ia dijual oleh saudara-saudaranya dan masuk penjara, tetapi ia masih tetap dapat berkata kepada mereka, "Meskipun kamu mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah mereka-rekakan yang baik." Demikian juga dengan apa yang dialami Yesus. Ia tetap setia menyelesaikan pekerjaannya sampai akhir. Meskipun ia harus mati di kayu salib, tetapi Yesus masih dapat berdoa untuk mereka yang membencinya. "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah, bagaimana dengan kita, saudara? Apa yang membuat kita tetap setia kepada Tuhan? Dan apa yang membuat kita tidak setia? Ketahuilah bahwa setiap orang Kristen harus menyadari bahwa kita hidup karena anugerah Tuhan. Kita dipelihara dan diberkati karena anugerah Tuhan. Makanya, orang-orang Kristen yang setia kepada Tuhan adalah orang-orang yang sadar betul bahwa baik atau tidak baik keadaan kita, senang atau susah, diberkati atau belum diberkati, sehat atau sakit, sukses atau belum sukses, sebetulnya kita memiliki banyak hutang budi kepada Tuhan, walaupun kita tidak akan mampu membalas kebaikannya. Permasalahannya adalah kita seringkali gagal menjadi orang yang setia karena segala sesuatu yang kita harapkan tidak sesuai dengan harapan. Lalu kita menjadi kecewa dan kita menjadi mudah untuk tidak setia. Ada banyak contoh yang kita lihat di sekitar kita, atau bahkan mungkin yang kita alami sendiri tentang ketidaksetiaan. Seperti mengapa banyak suami tidak setia kepada istrinya atau sebaliknya. Mengapa banyak pelayan Tuhan tidak setia kepada panggilannya. Dan mengapa banyak orang Kristen tidak dapat mempertahankan imannya kepada Yesus lalu meninggalkannya. Saudaraku, ada 3 penyebab mengapa orang akhirnya tidak setia. Pertama, karena kita tidak kuat menghadapi cara-cara iblis menggoda dan merayu kita. Sehingga kita menjadi terpengaruh, tergoda, dan akhirnya tidak setia. Padahal firman Tuhan katakan bahwa pekerjaan iblis adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kedua, mengapa orang menjadi tidak setia? Karena adanya tekanan dan tantangan. Seringkali kita tidak kuat menghadapi tekanan. Padahal firman Tuhan sudah berkata, "Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak." Dan ketiga, mengapa orang menjadi tidak setia?
karena tidak mau pikul salib. Perjuangan orang Kristen adalah pikul salib. Tetapi banyak orang Kristen tidak mau memikul salibnya untuk mempertahankan imannya. Padahal firman Tuhan sudah katakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi pribadi yang setia memang tidak mudah, namun bukan berarti mustahil. Untuk menjadi setia kita perlu memiliki iman yang penuh. Itu sebabnya dalam bahasa Inggris kata setia disebut faithfulness, yaitu iman yang penuh. Percaya dengan tidak ragu, sekalipun secara kasat mata, situasi dan kondisi yang sedang kita alami kelihatannya bertolak belakang dengan harapan atau bayangan ideal kita. Tetapi orang yang setia adalah orang yang beriman penuh. Saudaraku, maukah engkau kembali setia? Atau menjadi lebih setia lagi kepada Tuhan? Bukankah begitu banyak kasih dan kesetiaan Tuhan yang diberikannya kepada kita, walaupun kita sering mengecewakannya, tetapi Allah tetap setia. Di akhir renungan ini marilah kita tetap setia, saudara, karena kesetiaan pasti selalu berbuah manis. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, ampunilah kami kalau kami tidak setia kepada Tuhan. Padahal kami sudah begitu banyak mengecap kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, ada begitu banyak masalah dan tekanan yang kami hadapi. Bahkan banyak keadaan-keadaan yang tidak ideal, yang tidak sama seperti yang kami harapkan. Tetapi biarlah iman kami tetap teguh, agar kami menjadi orang-orang percaya yang setia. Menjadi pelayan Tuhan yang setia, suami yang setia, istri yang setia, dan anak-anak muda yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, saudara. Tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.